Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahlan Arpindo dengan NIM 2210931024. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pemodelan rantai pasok dengan judul Model Optimasi Rantai Pasok Make to Stock pada Industri Keripik Singkong NIIN dengan gangguan pasokan bahan baku. Deskripsi topiknya, di mana industri yang dimodelkan dalam sistem ini adalah industri makanan ringan lokal yang memproduksi keripik singkong. Industri ini termasuk dalam sektor agroindustri dengan bahan baku utama berupa singkong yang diperoleh dari petani A atau pemasok lokal. Rantai pasok terdiri dari dua entitas pemasok, yaitu supplier A dan supplier B, yang bertugas menyuplai singkong mentah ke pabrik atau manufaktur. Selanjutnya, pabrik bertindak sebagai produsen yang mengolah singkong menjadi keripik siap jual. Proses produksi dilakukan 2 kali seminggu, tepatnya pada hari Selasa dan Jumat. Namun, kegiatan produksi ini dapat terhenti sebanyak 2 hingga 4 kali dalam sebulan akibat keterlambatan atau kekurangan pasokan bahan baku. Produk akhir dari pabrik kemudian didistribusikan ke dua pasar utama, yaitu pasar satu dan pasar 2, yang berperan sebagai titik penjualan langsung kepada konsumen. Adapun gambar diagram rantai pasok yang akan dimodelkan sebagai berikut. Yang pertama ada supplier A dan supplier B yang dapat menyuplai barang atau bahan baku kepada manufaktur, dan manufaktur akan memasarkan produknya itu ke dua pasar, yaitu pasar satu dan pasar 2. Tiga aliran utama pada rantai pasok ini. Yang pertama aliran barang, di mana sistem ini menunjukkan aliran barang dimulai dari supplier ke manufakturer. Singkong sebagai bahan utama dikirim dari supplier A dan supplier B ke pabrik atau manufaktur. Setelah melalui proses produksi, singkong diolah menjadi keripik yang siap dijual. Produk jadi tersebut kemudian dialirkan dari manufakturer ke dua pasar utama, yaitu pasar satu dan pasar 2, yang berfungsi sebagai titik distribusi atau tempat penjualan langsung ke konsumen akhir. Aliran informasi terjadi dari dua arah di setiap hubungan dalam rantai pasok. Manufakturer menerima informasi dari supplier terkait ketersediaan bahan baku, termasuk stok yang tersedia dan estimasi waktu pengiriman. Berdasarkan informasi tersebut, manufakturer akan menyusun jadwal produksi dan menginformasikan rencana pengiriman produk ke masing-masing pasar secara berkala. Aliran uang, di mana dalam sistem ini mengikuti arah berlawanan dari aliran barang. Setelah supplier mengirimkan bahan baku, manufakturer melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan kualitas bahan yang diterima. Sementara itu, pasar melakukan pembayaran kepada manufakturer setelah menerima produk diterima. Skema pembayaran ini bersifat tunai atau kredit tergantung kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Terdapat rumusan masalah dari pemodelan kali ini. Rumusan masalahnya adalah dalam sistem ini, frekuensi gangguan produksi akibat kekurangan bahan baku. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya permintaan pasar dan kelebihan biaya akibat gangguan produksi dan pemenuhan darurat. Asumsi-asumsi terkait, yaitu yang pertama ada asumsi umum, di mana asumsi umum ini bicara terkait sistem rantai pasok bekerja dalam lingkungan deterministik, artinya permintaan pasar dan pasokan bahan baku diketahui secara pasti dan tidak berubah-ubah. Yang kedua itu ada produk yang dihasilkan hanya satu jenis, yaitu keripik singkong. Dan yang ketiga sistem bersifat max to stock, yaitu produksi dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan dan hasilnya disimpan dalam inventory. Yang kedua terkait dengan asumsi operasional. Terdapat manufaktur melakukan produksi 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Jumat. Dan yang kedua, dalam satu bulan terdapat kemungkinan 2 sampai 4 kali gangguan produksi akibat kekurangan bahan baku. Yang ketiga, lead time dari supplier ke manufakturer bersifat tetap dan diketahui. Dan yang keempat, kapasitas produksi manufakturer terdapat dalam setiap siklus produksi. Yang kelima, biaya bahan penyimpanan, bahan baku dan produk jadi proporsional terhadap jumlah stok yang disimpan. Yang keenam, permintaan dari masing-masing pasar diketahui dan bersifat tetap setiap seminggu. Selanjutnya, tidak ada backlog atau permintaan yang tidak terpenuhi akan dianggap hilang atau lost sales. Dan yang terakhir, supplier A dan supplier B mempunyai kapasitas pasokan masing-masing, maksimal masing-masing. Terakhir, terkait dengan asumsi perilaku modal. Yang pertama, manufakturer harus menentukan jumlah optimal bahan baku yang dipesan dari masing-masing supplier untuk setiap periode. Yang kedua, produksi hanya dilakukan jika bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup sebelum hari produksi. Dan yang ketiga, model tidak mempertimbangkan diskon pembelian, fluktuasi harga, atau dinamika pasar lainnya. Dan yang terakhir, informasi antara aktor, yaitu supplier, manufakturer, dan pasar, mengalir tanpa keterlambatan. Adapun variabel dan parameter pada model kali ini, yang pertama itu ada indeks, di mana I itu menunjukkan supplier A dan supplier B, ada I1, I2, dan juga ada J1, J2 untuk pasar satu dan pasar 2, ada T1, 2, dan seterusnya untuk periode waktu, misalnya minggu ke 1 hingga ke T. Variabel keputusan XIT yaitu jumlah bahan baku yang dipesan dari supplier I pada periode T. Parameternya dapat dilihat pada slide. Formulasi matematis yang saya berikan pada kasus kali ini yaitu ada pertama fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya adalah minimasi Z.
dengan sigma T sama dengan 1 hingga T yang dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 menuju 2 dari CI kali XIT tambah H yang dikalikan dengan IT tambah S dikalikan dengan max dan sigma J sama dengan 1 sampai 2 dari DJT dikurang YT, di mana untuk keterangan masing-masing constraint yang pertama ada berupa kapasitas supply, yaitu XIT kecil dari CI, di mana jumlah bahan baku dari supplier I di per DT harus kecil sama dari eh, biaya beli bahan baku dari supplier I. Yang kedua, kapasitas produksi, YT kecil dari P, kecil sama dari P. Dan jumlah produk yang diproduksi di per DT kecil sama dari mintanya yang ada. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku untuk produksi dengan lead time. Yang keempat, ada distribusi produk tidak melebihi produksi plus inventory. Dan yang kelima, ada keseimbangan inventory. Dan yang keenam, ada permintaan pasar. Yang ketujuh, ada constraint non-negatif. Di mana untuk setiap XIT, YT, ZYT, dan IT itu besar sama nol. Yang terakhir ada terkait dengan justifikasi model. Model matematis ini dirancang untuk merepresentasikan permasalahan nyata dalam rantai pasok industri keripik singkong, khususnya pada sistem make to stock dengan gangguan pasokan bahan baku. Fungsi objektif meminimalkan total biaya operasional sistem sesuai dengan tujuan bisnis yang rasional. Model ini mempertimbangkan kapasitas pasok dari supplier, kapasitas produksi manufakturer, serta permintaan pasar yang tetap. Adanya parameter lead time juga merepresentasikan kode serial di mana bahan baku tidak tersedia secara instan. Dengan memasukkan aspek inventory dan kehilangan penjualan, model juga mengakomodasi risiko stock out akibat gangguan pasokan. Semua variabel dan kendala dibangun dengan asumsi deterministik dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk simulasi, perencanaan produksi, dan pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengadaan bahan baku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.